Begitu suamiku sampai di mobil gabung dengan aku, tiba-tiba dari semak-semak tuh muncul pasukan itu. Ada yang bawa AK-47, bawa golok segala macem, terus mataku ditutup, mata suami ditutup, terus dipukul, jatuh dia. Aku teriak gitu kan. Terus pas udah dibuka udah di tengah hutan. Well, this is it. Ini serius ini. Bukan ini lagi. Gue diculik nih. Mas, kalau kita harus berakhir di sini, kamu ikhlas gak? Wow. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama Bu Puni atau sang wanita listrik Ibu Tri Mumpuni. Guys, kalau misalnya kalian pengen ngasih input ke kita, siapa sih tetangga yang harusnya kita undang minggu depan? Please check our social media di @danielmantannetwork atau di @danieltetanggakamu dan kalian tulis di kolom komentar siapa nih tetangga-tetangga yang harus kita invite. Atau mungkin kalian pengen tahu update-update berikutnya. Kayak misalnya Daniel Tetangga Kamu live on stage. Wah, itu jangan sampai ketinggalan tuh. Kalian pengen follow semua sosial media kita supaya kalian mendapatkan informasi-informasi dan jangan sampai ketinggalan juga. Alright, thank you so much for your support. Kembali lagi ke Bu Puni. Jadi pengorbanannya sendiri dari Bu Puni sendiri dalam menjalankan ini semua itu yang paling sulit mungkin bisa di-share kali. Kalau sulit itu sesuatu hal yang bisa kita atasi ya, oke lah. Oke. Tanpa kesulitan itu ya. Maksudnya orang ketika ke Swiss, ketika Bu Puni ngelihat bahwa di Swiss itu desa-desanya dulu yang dikasih dimakmurin dulu gitu ya. Mikro apa tadi? Mikrohidro dan lain-lain gitu ya. Harusnya desa-desa di Indonesia harusnya menerima dong langsung kan. Oh iya nih. Sehingga si desa-desa itu juga apa ya, makmur juga dan lain-lain gitu. Pernah gak ada desa yang kayak sorry, no? Ada, tapi selalu alasannya adalah alasan ketidakbaikan. Kenapa saya katakan begitu? Jadi ada sebuah desa yang dimana elitnya itu sudah mengumpulkan uang dari rakyatnya, nanti PLN akan datang gitu. Wow. Begitu tahu bahwa kita akan datang, pasti dia harus mengembalikan uang yang tadi itu. Dia gak mau, ya kita ditolak. Dan kita juga gak mau. Saya bilang, kita dengan tim ya, kami dengan tim ini hanya mau bangun kalau kalian siap. Siap berorganisasi, karena kalau gak ada organisasi yang merawat, everybody owns it, nobody owns it. Gak ada yang rawat gitu. Yeah. Tapi kalau itu koperasi memiliki, terus anggotanya semua rakyat, everybody responsible. Nanti akan iuran dan sebagainya gitu. Nah, kalau bercerita soal kesulitan dan the biggest challenge gitu, memang daerah yang remote ya. Kayak misalnya naik ke Ting-Ting 17 jam. Gitu kan. Oh my goodness. Itu berat banget, bahkan bupati sempat ketir-ketir karena udah malam hujan deras belum nyampe gitu. Padahal ya memang gak ada sinyal, gak bisa di ini gitu ya. Terus daerah timur tuh berat banget gitu. Dan saya ingat dulu tuh cerita naik kuda dan sebagainya gitu ya. Tapi itu kan namanya kesulitan fisik. Oke. Ada yang kesulitan psikis. Waktu kami membangun Aceh. Oke. Jadi waktu sebelum ada tsunami, kita tuh sebelum udah datang ke Aceh karena mimpi kita Aceh ini bisa kayak Norway. Base load-nya itu air. Ya, betul. jadi keren banget nih, renewable energy gitu loh, air, dan di sana kan ada gunung loser macam-macam, jadi bisa banyak. Dan saya ngeliat, wah sungai alas banyak lah karena kita udah bangun banyak. Kemudian dulu kan masih belum aman ya karena ada teman-teman kita yang masuk dalam GAM segala macam gitu. Gerakan Aceh Merdeka by the way. Maksudnya ini kalau misalnya yang nonton milenial, mereka kayak GAM apaan GAM gitu. Ya, Gerakan Aceh Merdeka saat itu konteksnya adalah Aceh pengen merdeka dan digeraki oleh revolusioner inilah ya. Yang jadi, lumayan kombatan, kita bilangnya ada kombatan. Kombatan bukan kombatan revolusioner. Itu TNA. Tentara Nasional Aceh lah ya. Oke, gitu. Jadi sebetulnya saya itu melihat Aceh itu luar biasa. Right. Karena dia base load-nya bisa seperti Norwegia, air gitu.
Itu dirahmati Allah bener Aceh. Cuman ya itu tadi, ada konflik lah ya. Saya juga gak tahu sejarahnya bagaimana sehingga ada muncul gerakan Aceh Merdeka yang terkenal dengan nama GAM gitu ya. Teman-teman yang punya ideologi ingin udahlah Aceh kita bangun sendiri gitu. Tapi kan ini juga menyalahi aturan negara gitu kan. Jadi harusnya ya kerjasama gitu. Kemudian kami mulai datang ke Aceh, datang segala macam gitu melihat wow agak hati-hati karena memang ya masih belum ada perdamaian gitu. Tiba-tiba ada tsunami nih. Hit by tsunami. Terus kita bantu dan masih harus nyingkirin beberapa mayat gitu untuk membangun pembangkit agar segera desa itu electrified again gitu. Oh oke. Selesailah 3 bulan terus Dr. Kuntoro Mangkusubroto nih amazed gitu. Gila lu ya bisa 3 bulan selesai padahal kita bawa 40 orang Jawa gitu untuk support gitu. Tapi kemudian kita lupa di tengah-tengah Aceh yang namanya Gunung Loser itu 17 jam dari Aceh. Ada daerah ya yang 1 kecamatan gak ada listriknya. Padahal air tuh melimpah banget. Dan mereka bilang Bu kami tuh tsunami sehari-hari artinya hidup dalam kegelapan gitu. Akhirnya ada dana trust fund dari rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh Nias Trust Fund didedikasikan untuk membangun di situ gitu kan. Untuk bangun. Nah sebelum itu sebetulnya pada saat tsunami tadi Pak Kuntoro bilang ini ada orang-orang jagoan dari Aceh loh. Yang punya kemampuan metalurgi yang keren. Saya tahu ini ex-kombatan. Kita bilang ya, ex-kombatan tuh Tentara Nasional Aceh lah gitu ya. Yang mereka karena sudah damai kan ya berarti udah masuk Republik Indonesia. Setelah tsunami soalnya kan? Iya. Kita bawa 10 orang. Wah hebat-hebat lah. Kita bawa, kita didik. Uangnya dari pemerintah Jerman waktu itu. Dididik terus saya bawa ke tempat pelatihan saya. Saya punya tempat pelatihan gitu yang diskursusnya itu keren banget karena bagaimana membangun Aceh dengan renewable energy. Wah pokoknya seneng passionate banget ya. Passionate banget, keren. Terus sudah selesai dengan pelatihan itu dia pulang. Kita pengen dong memanfaatkan ilmu yang mereka dapat. Sampai di mana nih gitu. Terus kita aja, yuk kita cari potensi. Dia bilang Pak ada potensi yang keren banget di Bate Eli gitu. Sungai Bate Eli. Kita naik mobil ke sana. Pagi subuh masih gelap gitu terus selesai sholat kita berangkat. Terus berhenti di situ. Aku tuh sebenarnya lagi dapet ya. Perutku tuh sakit gitu tapi kayaknya gak fair banget kalau saya gak jalan. Kan harus jalan ke gunung, masuk ke gunung. Pas jalan tuh saya sama si ini nih. Sama si panglimanya gitu. Jalan gitu terus. Wait panglimanya TNA? TNA. Dia tapi bukannya harusnya udah damai jadi udah gak ada lagi sih. Gak ada tapi mantan lah. Dia mantan panglima gitu misalnya. Panglima tapi panglima kayaknya bukan yang gede yang mungkin region atau apa aku gak tahu. Dia very respectful gitu sama anggota-anggotanya gitu. Dia yang termasuk yang dikirim ke Bandung untuk pelatihan di tempat saya juga. 10 orang ini. Pas sampai di sana terus saya bilang ini waktu itu ada uang cukup besar ya sekitar 50 juta US dollar gitu. Minta berapa deh paling-paling untuk bangun 500 kW atau setengah megawatt. Terus nanti listriknya dijual ke PLN. Kita pengennya begitu. Sehingga si teman-teman kombatan ini punya income. Dari hasil menjual listriknya ke PLN. Wah udah seneng, saya tuh udah basah keringetan karena naik ke atas. Terus saya turun duluan, suamiku nyusul belakang. Terus aku ngeliat suamiku tuh pulang sama si komandan itu, aku udah sampai di sini. Begitu suamiku sampai di mobil gabung dengan aku, tiba-tiba dari semak-semak tuh muncul pasukan itu. Ada yang bawa AK-47, bawa golok segala macem. Terus mataku ditutup, mata suami ditutup. Terus kita dicancang ya. Kalau cincang berarti udah gak di sini lagi. Sorry, diikat. Diikat, kaki diikat. Kok cincang orang bahasa Jawa juga itu ya. Terus masuk ke mobil. Mobil kita itu. Bentar, tiba-tiba itu kejadiannya malam atau siang? Siang. Ini siang-siang. Tiba-tiba ada orang keluar bawa golok. Berapa orang kira-kira? 7. Well about 10. Sekitar 10. Oh come on. 10 orang bawa senapan AK-47 gitu. Golok. Segala macam lah. Oh my goodness. Terus pas itu tuh saya masih ini April Mop nih gitu ya. I know them very well gitu loh. Kok bisa gak mungkin lah ya. Aku masih berpikir. Dia pakai AK-47 sama golok. Aku pikir. Palsu lah ini April Mop ya. April Mop gitu. Padahal itu juga belum April. Baru tanggal 3 Maret. Jadi gimana ini bukan April Mop. Ini luar biasa. Ini berprasangka baiknya terlalu berprasangka baik. Terus begitu aku ini 2 jam muter-muter. Pas sudah dibuka udah di tengah hutan.
terus suruh jalan. Well, this is it, ini serius ini. Bukan ini lagi. Gue diculik nih gitu. Terus dibawa ke situ, suamiku ditanya nomor PIN credit card. Zaman dulu gak kayak sekarang ya Om ya. Zaman dulu itu kita gak pernah hafal PIN credit card. Tahun 2000 something. Tanda tangan kan. Dikira suamiku tuh nipu. Aduh. Dipukul, jatuh dia. Aku teriak gitu kan. Terus. Ini dengan orang yang sama. Maksudnya si ex Panglima sama yes, yang kita latih. Yang dilatih dia pun juga ada di situ, ikut mukul juga, ikut ngikat juga. Yang mukul polisi yang tidak ikut. Yang lainnya tuh gak berani mandang mata kita. Karena gak mereka berani. Pernah dilatih kan. Pernah mereka dilatih dan punya... makan di rumahku, aku ajak ke Borobudur, aku ngajak ngeliat pengecoran di mana, di Ceper, Klaten segala macam. This just part of our family, aku mikirnya gitu. Oke. Ya. Oke, sorry. Jadi suami dipukul? Jatuh, terus aku kaget, terus mau dikubur satu lubang berdua atau masing-masing. Aduh Tuhan. Aku agak gini ya, oh my God, this is real gitu kan. Terus waktu aku nungguin gitu kan, terus mereka pergi gak tahu kemana, aku paling gak tahan tuh. Tapi mereka baik, aku dibawain nasi padang, aku inget banget. Disuruh makan karena udah jam 1 siang tuh. Makan dulu gitu, gue gak habis sih. Terus aku yang iyalah mana nafsu. Yang penting jangan lemes, jangan sakit gitu ya. Bahaya kok digendong-gendong kan gak enak gitu ya. Jangan menyusahkan mereka juga gitu. Atau ini nyusahin terus dibuang gitu kan gimana gitu. Tapi saya itu yang buat saya bahagia. Tuhan itu memberikan saya rasa acceptance yang tinggi banget. Tingkat kepasrahan yang luar biasa. Kalau emang waktuku berakhir di sini, jadi waktu ditanya mau mati di sini, aku agak juga nyolot juga ya karena I know them gitu kan. Aku langsung ngomongnya gini tuh, jodoh, rezeki dan mati itu yang punya Tuhan, yang punya Allah, aku bilang gitu. Wow. Jangan nyebut nama Allah di sini, dia gitu, dia kayak kesel banget gitu ya. Oke. Anyway, to make it short gitu, sampai malam aku dibawa kemana-mana, ini endingnya mau apa gitu. Dia katanya aku tahu rumahmu, izar saja gini, saya bisa nyulik anakmu gitu. Terus aku sempat sedih ya, sedihnya gitu. Anakku yang satu udah di Toronto, udah di Kanada gitu, udah kuliah gitu. Yang ini yang masih di Indonesia ada 2 gitu. Anakku yang cewek-cewek 2 itu udah aman lah menurutku, udah sekolah udah oke gitu. Aku cuma mikir yang kecil nih. Cowok bandelnya setengah mampus gitu. Siapa yang ngerawat dia gitu. Aku agak sedih gitu. Terus tapi waktu dia ngomong gitu aku bisik. Makanya sibuk itu aku bisik sama aku. Mas, kalau kita harus berakhir di sini, kamu ikhlas gak? Wow. Karena kan dia temperamental gitu ya. Kalau ngadepin yang kayak gitu tuh orang-orang gak bener gitu. Terus dia, aku siap kok pergi kapan saja. Aku udah tenang gitu. Karena that's what I'm concerned about him. Nanti kalau dia tuh diem, betul-betul completely amazed tuh kayak dari Allah emang aku dikasih rezeki gitu. Biasanya kan yang dia tuh kalau ada yang gak bener tuh dia di depan. Yang untuk ini gak bener nih. Terus, tapi kadang-kadang suka emosional gitu kan. Kalau ngelawan mereka kan mubazir orang mereka itu dilawan gitu. Jadi aku tuh yang jawab kayak tadi gitu. Terus dia ngomong teriak tuh. Saya tuh benci orang Jawa gitu. Mampus gue pasti habis nih. Karena kita orang Jawa. Saya benci militer gitu kan. Suamiku pasti mati duluan, dia nanya jenderal, pasti mati duluan. Aku udah mikirnya gitu. Nanya jenderal TNI. aduh, pusing nih gimana nih ya gitu. Terus pas udah selesai gitu, aku tuh mikir gitu. Kalau toh aku dibunuh dan mati di sini, saya pikir ini is my destiny is here gitu loh. Enggak apa-apa, orang kan bisa mati di rumah aja kalau ada gempa kejatuhan atap juga mati gitu ya. Cuma masih ada harapan ini. Tapi mudah-mudahan jasadnya dikirim ke keluarga ya. Jadi biar mereka gak terlalu sedih gitu. Wow. Ya anyway, terus akhirnya dia minta 2M. Oh kita udah sampai ngelewatin sungai. Dan di situ saya kenal satu orang. Setinggi kamu gitu ya. Tapi giginya itu udah habis gitu. Baik banget kalau mau nyebrang ke sungai itu celana aku tuh dilinting biar gak basah. Sepatuku dicopot, terus nanti begitu udah sampai sungai, udah sampai ke daratan lagi, kakiku tuh dilap, sepatuku dipakein lagi ya, terus celanaku diturun lagi. Dalam hatiku nih, aku bilang gini sama sopirnya itu kebetulan staff kita, orang Aceh asli. Aku udah bisik-bisik, kalau nanti Allah membuat saya bebas, gitu. Itu udah malam mulai nungguin, mulai nyari siapa orang-orang yang bisa ngirim uang gitu ya.
Kalau saya sampai bebas, saya akan membawa anak orang ini ke kebun. Gue pikir ini kan, dia nyulik mesti orang susah gak punya kerjaan, gak punya duit gitu loh, tak kasih kerjaan. Aku tuh pengen tertawa loh setelah tahu dari si orang Aceh. Bu, itu panglima laut. Dia yang suka membawa senjata dari Thailand, dari Malaysia ke Krunggegeh di zaman itu. Aku tuh ya Allah pun loh. Sotoy banget Sotoy loh. banget orang panglima laut jadi tukang kebun yang bener aja itu. Aku nggak tahu soalnya kan ya very nice guy gitu. Artinya tuh sampai ngomong, ibu anaknya berapa? Dia nanya gitu segala macam gitu. Terus, tapi dia ikutan diculik juga ya saat itu atau? Enggak, dia salah satu penculik. Oh dia salah satu penculik. Jadi maksudnya mau nyoba untuk bikin dia ngerubah supaya dia nice jadi gitu. nice lah kayak gitu. Karena nice. Emang ya iyalah maksudnya nice, nyebrang yang lain-lain kan nggak peduli gitu. Iya, dia tuh nyebrang sampai sepatu abis itu dilapin juga. Soalnya kalau basah semalam ibu bisa masuk angin gitu. Masih ada human touch-nya gitu menurutku. Tapi bisa ikutan nyulik juga gitu misalnya. Karena itu kan a group. Ya. If you are in a group sometimes itu kan kamu mungkin gak punya keinginan tapi grupmu begitu. Makanya kan hati-hati milih temen itu kan. Betul. Be careful with your peer group. Harus bener. Anak-anak kita harus di peer group yang bener gitu. Karena ya itu ya kayaknya buat mereka mungkin udah menjadi sesuatu yang normal. Persoalannya mereka itu unhappy waktu damai itu. Karena si jenderal-jenderalnya gitu ya. Itu kan pada dapat jatah semua. Dia sebagai panglima yang level kampung atau apa gitu yang hanya disuruh ke Bandung belajar membangun mikrohidro. Karena saya ngomong, hey kalian bisa jadi pahlawan baru. Karena membuat senjata dengan membuat turbin itu sama-sama bahannya. Wow. Yang satu kamu jadi pahlawan karena menerangin desa. Yang satu siapa yang kamu tembak orang udah damai. Aku sempat ngomong gitu. Wow. Pokoknya keren-keren menurutku sih mereka ya. Memang ini. Ini berapa jam by the way? Udah diculiknya itu berapa jam kira-kira? Aku tuh dari mulai pagi sampai jam 1 malam baru dikeluarin. Karena untuk ambil duit ya. Si 2 miliar itu? Oke. Jadi waktu malam tuh udah negosiasi nih. Karena telepon orang segala macam gitu. Ini Bu Puni juga nih nelfon-nelfonin orang untuk minta duit? Iya. Oke. Dan aku ada ini loh. Ada golok di belakang loh. Oh come on. Karena kalau misalnya sampai bilang aku lagi diculik atau nangis gitu kan pasti mereka akan ini I'm finished gitu kan. Jadi saya nelpon udah almarhum juga gak salah ya dulu deputinya Pak. Oke. Pak Edi bisa gak ngirim uang 2M untuk mereka cash. Terus tadi sempat negosiasi ke. Nah aku sampai ini dulu, sampai Aceh dulu. Karena suami kan siapa yang mau dibawa gitu. Sampai aku dipisah ditanya anakmu namanya siapa. Takutnya ternyata kita bukan suami istri kan repot. Lu ambil aja gitu, bisa aja gitu kan. Jadi mereka juga kayaknya udah strateginya keren banget. Ditanya anak ibu nama lengkapnya siapa, tak sebutin semua. Oh sama, suaminya juga bilang anaknya namanya sama. Jadi confirm mereka suami istri gitu. Terus suamiku bilang siapa yang mau dibawa? Istri saya aja dia lebih pintar cari duit. Dia ngomong gitu santai banget. Bener juga thanks to him gitu ya. Terus sampai di Aceh. Aku belum bisa cuman ngebayang gini. Nauzubillah min dzalik knock the wood gitu ya. Gak kebayang dia jadi janda gitu ya. Waktu itu kalau aku gak bisa dapetin uang itu. Jadi saya nelfon kiri kan sampai dirayu gitu. Bu Puni terus terang aja deh di mana posisinya gini-gini. Enggak, soalnya kalau bawa polisi atau militer, kalau terjadi apa-apa dengan suamiku, mati dia gitu lah. Aku gak mau itu. Jadi on my own effort lah gitu. Terus saya nelpon, ada keluarga. Hanya terkumpul 500. Jadi yang negosiasi itu si yang orang Aceh yang nyopirin mobil kita. Dia staff kita sebetulnya. Kemana-mana lah, dia baik banget, udah kayak saudara gitu. Terus pokoknya pakai bahasa Aceh aku gak ngerti. Dia awalnya kita punya 100, mau gak mau dia 200. Terus terakhir mereka banting telepon katanya bilang kalau gak ada 500 jangan kontak kami. Besok akan saya kirim kepalanya Pak Iskandar. Cuman bilang gitu. Wah itu aku jadi useless banget. Wah gila ini sudah gak bisa ngapa-ngapain ya. Restless. Saat itu udah kumpul berapa? 500. Makanya kita tawar-menawar itu. Angka itu. 500. Tapi. Dan itu keluarga suamiku gak tahu loh. Oh. Aku bilang no. Mama gak boleh tahu. Mungkin dia bisa. Wah aku tahu relasi dia kan banyak ya. When so many big shot dia tahu malah nanti jadi kusut dan dia. Karena aku gak enak. Jadi cukup keluargaku yang tahu. Akhirnya dibayar tuh 500. Lucu bayarnya. Ditransfer kita nyari orang yang bisa
kebetulan saya pernah nolong lah. Ya bukan kita nolong orang yang punya toko obat. Jadi kita pernah minjemin modal segala macam. Jadi baik banget. Pak, nanti akan ada transfer ke rekeningmu banyak 500. Ya. Di situ dikumpulkan uangnya, taruh tas kresek, taruh di mobil kita, naik ke atas sekitar hampir jam 2 siang. Uang itu terkumpul sekitar ke sana. Dia bilangnya 24 jam kan, belum 24 jam. Udah mau maghrib baru sampai di Biren, Cotring, pokoknya aku inget cantik banget Aceh itu ya. Terus kita udah dicegat orang, terus dia naik motor itu bawain kita ke poin yang dimana aku bisa ngeliat suamiku turun dari bukit. Dan mereka buka bagasi mobil, terus ada duitnya. Si yang orang Aceh. Kalau sampai kurang 10.000 pun, kamu tahu rumahnya Bu Puni, kamu tahu rumah saya di di Aceh. Wow. Please do come. Ini hitungannya pas banget. 500 diambil, terus suamiku nyopir. Gila dia tuh. Langsung si Pak Anu disuruh, Pak istirahat Pak. Pir, aku udah gak bisa ngomong, aku cuma terus thank you. Aku peluk dia, si yang nyulik itu. Karena dia pernah tinggal sama aku kan. Jadi aku peluk dia, thank you gitu. Udah taking care my husband, aku bilang gitu. Tapi aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih ya udah ngerawat Pak Is, aku bilang gitu. Dah pergi. Tahu gak apa yang dikatakan suamiku? Kita masih punya satu project lagi di tengah-tengah hutan. Kita balik ke hutan ya. Aku teriak, gak, aku bilang gitu. Balik ke Jakarta. Jadi kita sholat dulu di masjid namanya daerah Matang gitu. Kita sholat maghrib. Terus aku akhirnya telepon Pak Kuntoro. Pak Kuntoro tolong dong bilang sama dia. Kita pulang. Pulang dulu. Aku udah kayak no way gitu ya. Terus pulang terus ditanya. Gimana mau diselesaikan secara baik-baik atau silent operation gini. Gak. Mereka itu hanya korban dari ketidakadilan. Saya bilang gitu. Terus aku bilang sama gubernurnya, aku bilang begini, Pak, mereka adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan ketidakadilan. Saya sangat memaafkan mereka dan I don't want gitu to give any revenge gitu. Pokoknya saya betul-betul memaafkan dia. Terus saya sitir ini seperti zaman Rasul ya. Betapa dia dibenci sama suku Quraisy gitu ya. Tapi dia memaafkan, malah akhirnya banyak yang masuk Islam, saya bilang gitu. Jadi biarkanlah, tidak pernah ada kejahatan itu selesai dengan dibalas dengan kejahatan. Kita harus stop di sini kejahatan itu. That's it. Saya, honestly betul-betul dari hati yang paling dalam memaafkan mereka dan lupakan. Itu memang rezeki mereka yang kebetulan saja harus lewat dari saya. Bilang gitu. Yang lucunya adalah waktu saya bawa uang 500 juta itu, suamiku gak tahu kan karena dia belum tentu dia turun. Terus dia ngeliat orang bawa, wah gila juga ya istri gue gitu. Dalam sehari dapetin 2M. Terus udah santai dia. Berapa? Gila kamu dapet dari mana 2M? 500 juta hargamu. Dia ketawa. Dia ketawa. Gak jadi 2 miliar mas. Aku bilang, dia ketawa. Seru banget nih gitu ya. Terus akhirnya aku pulang. Tapi si gubernur marah kan karena ngerasa orang mau berbuat baik untuk Aceh kok gitu. Aku jadi takutnya aku trauma gitu kan. Saya dipaksa untuk balik ke Aceh. Dia nyopir sendiri loh dari Aceh sampai ke Biren itu dipertemukan sama yang nyulik kita. They have to say sorry to us. Uang gak balik gak apa-apa tapi kamu harus say sorry ke Ibu Puni dan Pak Is gitu. Mereka si komandannya gak mau. Tapi aku lihat polisinya udah dipukulin sama si sama si gubernur itu. Aku kok kayak ya, kayak mafioso gitu kok. Terus ibunya Pak Gubernur tuh datang cuk. Ada apa sih nak? Baru saja damai kok sudah ribut lagi. Enggak Bu gak apa-apa. Aku bilang gitu. Aku ingat banget si ibu yang baik itu ya. Udah that's it. Terus ya akhirnya aku datang ke mereka. Aku datang nyalami mereka masih bawa AK-47. Aku datang aku salami. Udah aku udah maafkan kok. Lupakan yang lalu kita move on. Melihat ke depan. Please do good for your future. That's it gitu. Saya terus pulang. Aku pulang lewat Medan kan udah tengah-tengah kan. Ya itu buat saya pelajaran yang saya ambil adalah saya sempat jadi kayak trauma. Dulu kalau kita bangun pas di Sulawesi di mana pasti ada yang naik motor cuk datang. Bu, 2 jam dari sini di sana ada potensi loh Bu. Tolong dong dilihat, siapa tahu nanti ada yang membiayai juga gitu. Aku langsung tanpa ngeliat kiri kanan, plek, bonceng, terus ke sana motretin, nanti balik aku cerita sama suamiku gini.
Tapi setelah Aceh? Setelah kejadian itu ada yang datang. Sampai orang itu begging banget. Aku gak mau, kan kasihan ya dalam hatiku. Terus muncul ininya gitu loh, distrustnya. Nanti gue diculik lagi. Ntar gue diculik. Bahkan waktu formal saya mengunjungi pembangkit yang mau kita perbaiki di Lampung pun, itu waktu naik mobil gitu, terus bisik-bisik sama satu direktur dari ESDM. Dek, ini bener ya kita mau ngeliat pembangkit, jangan-jangan nanti kayak Dek Puni, aku bercanda gitu, mereka kan sampai candanya jadi kayak gitu. Tapi terus saya mikir, ini kayaknya harapanku ya, the ultimate test from God. Ini betul-betul ujian yang paripurna lah mudah-mudahan dari Tuhan. Ya. Untuk bertanya kepada saya dan suami, benerkah hidupmu untuk mereka? Bahkan untuk orang-orang yang udah memukul suami dan menculik. Iya, untuk mereka gitu. Jadi aku terus sadar bahwa I cannot give up. Aku harus melangkah maju dan itu anggaplah sebagai it's a small black chapter in my journey gitu ya. Hidup ini kan prinsipnya spiritual journey sebetulnya. Jadi dalam salah satu titik itu aku merasa bahwa ada black chapter, ya itu udah lewat gitu loh. Itu juga terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah gak menghendaki juga gak akan terjadi. Toh kenyataannya saya masih hidup sampai sekarang. Aku mikirnya gitu. Dan yang nyulik saya itu semua udah meninggal. Kasian ya, sebenarnya sedih juga sih. Gara-gara? Gara-gara mereka kemudian merasa, isi mana gitu. Jadi mereka nyulik siapa lagi aku gak tahu. Terus baku tembak dengan polisi. Dan lucunya itu Pak Gubernur waktu masih operasi jantung di Singapura tuh nelpon saya. Bu, ibu tahu gak bu? Gitu. Kenapa Pak? Gitu. Itu yang ini ada 4 orang loh Bu, udah mati gitu. Langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Gitu. Terus pada saat udah selesai pun ternyata si komandan itu tertangkap. Akhirnya dan aku udah bilang, aku udah memaafkan, nggak bisa, negara kan nggak boleh gitu. Ada konsekuensinya tetap. Saya tetap di BAP di Bareskrim gitu untuk ditanya kasusnya gini-gini untuk disidangkan gitu ya. Ya aku berusaha, suami istrinya nangis-nangis. Dan yang lucunya itu sedih juga ya karena aku udah nganggep kayak anak sendiri gitu. Mau lebaran istri masuk rumah sakit itu transfer loh sebelum ada kejadian ini. Udah kayak anak sendiri tapi ya udahlah. Allah mudah-mudahan mengampuni semua dosa-dosanya. Karena akhirnya udah ada selesai itu yang 10 orang tuh udah gak ada semua. Dan aku selalu dapat kiriman fotonya pada saat udah jadi mayat. Sedih banget sih aku sebetulnya. Yang terakhir ya ini. Jadi aku maafin dan aku usahakan agar dia, karena punya anak ya, anak bayi segala macam, hukumannya diringankan gitu kan. Jadi aku gak terlalu memberatkan dia gitu. Terus si orang ini berusaha kita maafkan, tapi terakhir dia yang meninggal paling akhir. Karena terus menjadi yang pokoknya gerombolan bersenjata gitu loh, apa ada namanya. This is one of the biggest ya experience. The biggest test, the biggest experience, tapi the biggest forgiveness story juga. Kenapa ini penting gitu ya? Karena dengan 4 kompetensi ini kamu bisa memeluk rakyatmu. Dan even aku jujur aja, saya punya utang 3 miliar untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekarang ini Bu Puni itu justru membangun empati dari orang-orang khususnya anak muda di generasi millennials adalah dengan mengirim mereka ke daerah-daerah yang belum ada listriknya. Betul. Dan gimana cara orang bisa terlibat dalam IBK?